Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi karena di pertemuan kali ini dan kita masih membahas mengenai puisi rakyat. Nah, indikator pencapaian kompetensi kita pada pertemuan kali ini ada 3. Yang pertama yaitu menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat berupa pantun, syair, dan juga gurindam, masih sama seperti kemarin. Yang kedua yaitu melengkapi puisi rakyat berupa pantun sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan serta menelaahnya. Kemudian yang ketiga yaitu menulis puisi rakyat berupa pantun, syair, dan juga gurindam. Dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah diharapkan nanti anak-anakku sekalian mampu untuk menelaah struktur serta kebahasaan, melengkapi dan juga menulis puisi rakyat berupa pantun, syair, dan gurindam dengan baik. Oke, langsung saja kita ke materi pelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu struktur pantun, ya. Ini hampir sama dengan pertemuan kita sebelumnya, hanya saja Ibu akan membahasnya lebih mendalam lagi, ya. Kita mulai struktur pantun dari bait. Ingat ya, bait ini terdiri dari 4 larik atau baris dalam satu bait. Dilihat di penjelasannya, itu ada 4, ada nomor 1, 2, 3, 4. Nomor itu disebut larik atau baris, ya. Jadi baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Dan kalau sudah ada 4 baris atau 4 larik, itu bisa kita sebut dengan satu bait. Jadi satu bait di dalam sebuah pantun terdiri dari 4 larik atau 4 baris, ya. Oke, kita lanjut ke larik yang kedua. Larik ini larik atau baris, ya, terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata dalam satu larik. Ingat ya, 8 sampai 12 suku kata itu ada di dalam satu larik, bukan di dalam satu bait. Kita lihat contohnya. Kita ambil contoh larik pertama, ya. Kulit lembut, celupkan samak. Nah, di sini ada 9 suku kata. Dari mana 9, Bu? Kita hitung sama-sama. Kulit lembut, celupkan samak. Nah, di sini ada 9, ya. Ini adalah cara membaca atau cara menentukan suku kata. Jadi kalian baca satu per satu. Oke, mudah-mudahan sudah paham tentang larik. Kalau minggu lalu masih banyak yang bingung tentang larik, ini Ibu berikan contoh mudahnya untuk menghitung larik itu seperti apa, ya. Kita lanjut ke rima. Nah, di dalam pantun ini rimanya AB. Ya, maksudnya AB apa, Bu? Jadi yang A itu kan ada di larik 1 dan larik 3. Kalau B ada di larik kedua dan larik keempat. Jadi larik atau baris ke-1 dan baris ketiga akhirannya sama, mak, dua-duanya mak. Kalau misalnya larik kedua dan larik keempat sama-sama ut. Jadi mohon maaf, rimanya adalah AB, selang-seling ya. AB. Larik 1 dengan larik 3 pasangannya, larik 2 pasangannya dengan larik 4. Sekarang kita beralih ke struktur isi. Nah, di dalam pantun larik 1 dan larik 2 ini merupakan sampiran, ya. Sampiran, kemudian larik 3 dan juga larik 4 ini merupakan isi. Jadi isi pantun, ya, apa yang ingin disampaikan di dalam pantun itu ada di larik 3 dan larik 4. Ya, jadi di sini ada kulit lembut celupkan samak, mari dibuat tapak kusut. Harta dunia janganlah tamak, kalau mati tidak mengikut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita jangan tamak atau tidak boleh tamak terhadap harta, karena harta yang kita miliki itu tidak akan dibawa mati, seperti itu. Kita lanjut ke struktur yang kedua, yaitu struktur syair, ya. Ini masih sama, strukturnya ada 4, ada bait, larik, rima, dan juga isi. Nah, kalau bait masih sama seperti pantun, di dalam satu bait terdapat 4 larik atau 4 baris, ya. Dilihat ada bait, larik 1, larik 2, larik 3, larik 4. Dan kalau sudah 4 larik, artinya itu bisa kita sebut sebagai satu bait. Kemudian di lariknya ini terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, sama dengan tadi pantun, ya. Nah, kita ambil contoh larik pertama yaitu bangunan ini sudah tua. Kita hitung bangunan ini sudah tua.
Nah, ada 9 suku kata, artinya masih termasuk ke dalam syarat ya. Syarat syair itu kan 8 sampai 12 suku kata, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kemudian rimanya apa? Kalau tadi pantun ABAB, kalau syair itu rimanya AA. Jadi akhirannya semua sama. Ini bisa dilihat ya. Bangunan ini sudah tua, namun jangan dikira renta. Kemarilah untuk berbicara tentang gelora masa muda. Jadi diakhiri huruf A semuanya ya. Terus Bu, kalau misalnya diakhiri dengan huruf S, apakah rimanya SSSS? Tidak, rimanya tetap namanya AA. Intinya diakhiri dengan huruf yang sama ya. Oke, kita lanjut ke isi. Nah, kalau tadi di pantun itu baris 1 2 merupakan sampiran dan 3 4 adalah isi. Kalau di syair baris pertama sampai terakhir itu mengandung isi. Itu adalah isinya. Jadi seluruh larik yang ada di dalam syair itu merupakan isi. Ya, beda dengan pantun. Kemudian sekarang kita beralih ke gurindam. Kalau gurindam beda dengan yang lain ya. Kalau tadi pantun dan syair ada 4 dalam satu bait, kalau gurindam hanya ada 2. Hanya ada 2 larik atau baris dalam satu bait. Bisa dilihat contohnya ya. Kemudian lariknya masih sama. Di dalamnya terdapat 8 sampai 12 suku kata. Ini ada contoh suku kata yang paling maksimal ya. Berbaktilah kamu kepada ibumu. Berbaktilah kamu kepada ibumu. Nah, itu ada 12. Itu cara menghitungnya ya. Terus kalau di gurindam rimanya adalah AA, karena lariknya hanya 2 jadi AA. Bu, kan sama seperti syair, ujungnya sama dua-duanya. Kenapa enggak AA? Nah, A ini mewakili setiap larik. Karena lariknya hanya 2 jadi rimanya AA, bukan AA gitu. Kemudian isinya sama dengan syair, seluruh larik merupakan isi. Jadi kedua larik ini merupakan isi atau pesan yang akan disampaikan dalam gurindam. Nah, di sini ya, berbaktilah kamu kepada ibumu, niscaya surga akan bertemu. Jadi gurindam ini berisi nasihat untuk agar kita selalu berbakti kepada ibu supaya kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut ke tadi sudah kita belajar tentang struktur, kita lanjut ke kebahasaan puisi lama ya. Puisi rakyat ini kan biasa kita sebut dengan puisi lama, jadi sama ya. Nah, puisi rakyat menggunakan bahasa yang sengaja ditata dengan bunyi yang harmonis. Kalau kita dengar bunyinya sangat harmonis ya, semua jenis puisi rakyat. Kemudian kata-kata yang disusun mengutamakan kesamaan bunyi. Ya, kita bisa lihat bahwa di setiap struktur di setiap jenis puisi rakyat pasti mengutamakan rima. Ada yang rimanya ABAB, ada yang rimanya AAAA, dan ada yang rimanya AA. Nah, disitulah mengapa puisi lama ini atau puisi rakyat sangat mengutamakan kesamaan bunyi. Kemudian pada puisi lama atau puisi rakyat terdapat kata-kata yang relatif jarang digunakan. Nah, oleh karena itu untuk mengetahui makna dari kata yang digunakan dalam puisi rakyat kita membutuhkan kamus. Jadi kalian harus buka kamus untuk mengetahui apa sih arti dari kata ini, karena banyak sekali kata-kata yang jarang digunakan dalam puisi rakyat. Seperti itu. Kemudian materi terakhir yaitu menulis puisi rakyat. Nah, dalam hal ini kita fokuskan kepada menulis pantun. Kenapa dalam menulis pantun? Karena pantun ini berbeda dengan jenis puisi rakyat yang lain yaitu syair dan gurindam yang memiliki rima yang sama, kemudian yang seluruh lariknya merupakan isi. Jadi pantun ini harus memang dibuat dengan hati-hati gitu ya, agak sulit dibuat daripada syair dan gurindam karena ada sampirannya di dalamnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih cara menulis puisi rakyat khususnya pantun. Yang pertama kita harus menentukan tema ya anak-anak, jadi kita harus tentukan dulu temanya, tema pantunnya. Untuk menentukan tema dan atau pernyataan-pernyataan yang akan dipantunkan, misalnya tema yang akan diangkat adalah tema tentang agama. Nah, untuk itu tentukan dulu 2 larik yang mengandung makna agama. Jadi kita harus buat dari bawah dulu, dari isinya dulu, bukan dari sampirannya dulu. Contohnya, ini sampirannya kita kosongkan ya, larik 1 dan larik 2-nya kita kosongkan. Kita tulis dulu apa yang ingin kita sampaikan dari pantun yang kita tulis seperti itu.
Jadi yang akan kita sampaikan dalam pantun adalah biar ilmu setinggi langit, kalau tak sembahyang apa gunanya. Nah, ini adalah pesan yang akan kita sampaikan. Sekarang kita tinggal menentukan sampirannya. Nah, ya, menentukan sampiran yang pola rimanya selaras dengan larik-larik isinya. Nah, kita lihat tadi di larik isi di larik 3 dan 4 ya, itu akhirannya rimanya yaitu T, langit, it ya, it dan nya. Mohon maaf ya, dan a. Jadi sampiran yang bisa kita dapatkan yaitu mengkudu buahnya pahit, disambut masak buah rumbiga. Biar ilmu setinggi langit, kalau tak sembahyang apa gunanya. Nah, jadi kita harus menentukan dulu isinya atau pesan apa sih yang akan kita sampaikan dalam puisi dalam pantun tersebut yang ada di larik 3 dan larik 4. Setelah kita menentukan larik 3 dan larik 4 yang berisi isi, baru kita bisa membuat sampiran, dan sambil kita perhatikan rimanya. Rimanya harus sama ya, supaya bisa jadi rima AB, AB. Larik 1 sama dengan larik 3, larik 2 sama dengan larik 4. Nah, sepertinya mudah ya membuat pantun. Nanti kita coba bersama-sama, oke? Baik, materi kita sudah selesai tentang struktur kebahasaan dan juga bagaimana sih cara menulis puisi rakyat khususnya pantun. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat kalian terapkan dengan baik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.